Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenalin gue Ko Asyang. Ada yang mau beli semen? Itu lucu banget di kepala gue. Aduh semua. Ternyata gitu doang. Gue tampil di sini karena dijebak teman gue namanya Bata Effendi. Bata Effendi itu adiknya Bang Ajis Doibu. Hubungan mereka sangat tidak akur. Jadi gue tuh sebenarnya niatnya mau promo show sendiri, show tunggal gitu. Terus Bata bilang, Ben lu mau nggak tampil di Moji gitu? Lu bisa promo show gitu. Oh iya di podcast sama siapa gitu. Oh lu promo sebagai peserta. Itu kan tampil ya. Pinter banget ini orang nipu orang Cina, respect. Suka gue. Gue gak ngerti gitu kayak Bata itu pernah bikin show buat Bang Aji sama Soleh Solihun. Namanya Pria Penghibur. Tapi show-nya cancel gitu karena penjualannya nggak ngangkat. Dan gue ngerti gitu kalau orang jualan agak berat ya biasa itu orang rugi nggak masalah. Yang gue nggak ngerti adalah waktu show-nya di cancel gue nanya Bata, Bat lu udah ngomong ke Ajis sama Soleh? Dan jawabannya Bata, udah gue udah ngomong ke Soleh sama manajernya Ajis. Ada yang salah nggak dengan statement ini? Bata, abang lu yang mana? Maksudnya gini, relationship lu tuh ini apa itu tema horor? Sekarang orang pada mikir, oh Ben mau menyelamatkan Jakpus, persetan sama Jakpus Ben. Apa itu Jakpus? Gue lebih concern kayak Bata itu yang ngurus show gue. Bang Ajis tuh presiden stand up Indo. Kalau kalian berantem show gue kan bisa berantakan kayak. Apa urusannya? Sekarang gue mau ngomongin horor. Apa ngomongin horor? Orang Cina kalau meninggal apa coba dikremasi udah. Kremasi artinya dibakar. Kalau digoreng dikremes ya. Apa orang Cina nggak boleh plesetan kayak? Boleh lah, gak apa-apa. Maksudnya kayak orang Cina tuh nggak takut sama hantu, nggak takut sama setan, nggak ada hantu rasis, nggak ada hantu pernah malakin gua minta 2.000 waktu gua masih SMP, nggak ada gitu. Nggak ada gitu orang Cina itu kan terkenal sama yang stereotip orang Indonesia pada umumnya kayak orang Cina apa aja dimakan, ular, buaya, lapangan kerja, slot stand up di Moji TV, apa cuma gitu-gitu doang. Apa-apa soal tema hantu udah gitu doang kayak lu ngarep apa dari gue dari orang Cina. Orang Cina cuma mikir jualan guys. Udah itu aja 8 Februari. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selanjutnya dari Stand Up Indo Jakarta Barat, Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Koben. Respect, jujur respect. Buat yang belum tahu, Koben ini komik senior. Masih mau turun stand up. Lihat Nok, senior Jakbar ngejuri bang. Sumpah harusnya lu anak Jakpus malu. Senior lo masih dinilai senior gua. Kalau ngomongin mistis teman-teman, nih abang. Kurang mistis apa? Rumah gua tepat di belakang kuburan karet bipak. Jadi buat yang belum tahu teman, gua tuh tinggal di kuburan karet bipak. Dulu, zaman dulu konon katanya pas zaman Belanda, tempat kampungan tempat gue tinggal itu adalah bagian dari tanah kuburan. Sumpah sampai merinding ini gue ngomong kayak gitu. Sumpah teman-teman. Jadi buat orang lain kuburan itu adalah rumah terakhir. Buat gue kuburan rumah dari lahir. Ya lu tahu ada film beranak dalam kubur. Nih aku buah hatinya. Lah emang emak gue sundel bolong, kenapa? Lah orang gue di rumah kalau diomelin, buset bandel banget lu anak setan. Setan gue, ngapa lu? Tapi sebelumnya gue pengen minta maaf teman-teman. Sama siapapun yang kuburan keluarganya pernah amblas, gue minta maaf dah. Gue minta maaf. Itu bukan karena hal mistis, bukan juga karena azab. Tapi karena kinjek-kinjek bocah main layangan. Gue minta maaf dah makanya dah.
Tapi teman-teman, ada satu setan di Indonesia yang bikin gue bangga. Karena setan ini pernah jadi inspirasi penyanyi luar negeri bikin lagu. Nama setannya tuh Genderuwo. Lagunya Genderuwo. Janjet. Janjet. Semuanya. Genderuwo. Janjet. Janjet. Lagian kalau ngomongin mistis bang, sumpah demi Allah, di karet di daerah karet masih banyak orang-orang sakti. Contoh tetangga gua, ada dia orang karet, kerja di gedung, jatuh dari lantai 46 tapi kagak mati. Lah orang karet. Mantul lagi. Ada mitos. Kalau kuburan jangan ditunjuk-tunjuk, nanti setannya marah. Jujur gue percaya, karena pernah ada tetangga gue nunjuk-nunjuk kuburan, setannya beneran marah. Ini kenapa sih gue ditunjuk-tunjuk mulu? Dari hidup gue masih ditunjuk-tunjuk terus. Jadi RT ditunjuk, ketua kelas ditunjuk, sampai mati gue ditunjuk-tunjuk. Lagian ngapain ke kuburan nunjuk-nunjuk? Mending juga ke gunung nanjak-nanjak. Dia, gue Rifki, makasih. Rifki. Benanio. Ada dia. Kerasukan arwah sabit dia tadi. Terkejut terus. Iya, gitu ya. Coba lagi, sekali lagi. Sekali coba. Ngapain nunjuk-nunjuk dari situ? Ngapain ke kuburan nunjuk-nunjuk? Mending juga ke gunung nanjak-nanjak. Iya. Enak beat. Aduh, siapa Bu? Silakan komentar pertama oleh Pak Ajis 2000. Oke, buat meluruskan. Maaf bang, maaf. Aman, Ben. Buat meluruskan, gua emang nggak dikasih tahu acaranya batal. Ngasih taunya lewat Ganang. Emang kita nggak ngobrol. Iya Ben, gue suka banget sih kalau orang marah-marah Ben ya. Maksudnya orang nggak peduli dengan komunitas. Bahkan lu memang harusnya, lu kayak dijakut deh harusnya. Karena kan banyakan kan tinggal di Gading, di daerah-daerah situ ya. Kalau yang kayak lu, maksudnya yang etnis Tionghoa gitu Ben ya. Karena Jakpus ini emang kayak ini malah menghambat karir lu sih kayaknya. Justru bisa ke Jakbar juga, karena kan Jakbar juga banyak tuh sama Erwin ntar mainnya, sama istrinya Erwin. Siapa lagi sih yang Tionghoa Jakbar? Wahui sama Wahui. Wow, Tionghoa. Bisa tuh. Tionghoa. Ya kalau secara materi lu nggak ada ngomongin itu, ngomongin tema, cuman ya nggak masalah juga. Kita terhibur aja ya dengan bercanda-bercandaan lu yang kayaknya serius banget itu. Itu buat Ben, buat Rifki ya. Oh ini hebatnya komedi nih. Lu nge-callback yang dilakukan Sabit. Oh parah ini. Nonton kan? Juri kan? Lu pada nonton? Belum. Udah tayang belum itu? Udah. Jadi di tayangan tuh mana Sabit? Bit contohin Bit. Boleh Sabit ke sini? Contohin Bit. Ben sini Ben. Boleh. Coba Bit. Jangan mic dia bawa mawar. Punya Pandu itu bawa mawar punya Dani jangan. Coba gimana Bit? Materinya waktu itu. Materi yang tadi. Ini semua kita ikutin ya. Yang apa itu? Kondangan. Banyakan nongkrong. Yang jarang-jarang ya? Iya. Berdiri semua Open coba mic, yang open mic. peserta ayo. Ya, coba. Enggak ini kalau band mau aneh sih. Ini kalau band mau aneh. mau aneh ya? Ini band mau aneh nih, aneh. Sorry Ate, tolong kasih tahu yang ikut yang pakai celana aja ya. Yang pakai sarung. Yang pakai sarung enggak usah deh kayaknya. Coba, Bet. Gue tuh kebanyakan nongkrong. Open mic-nya jarang-jarang. Mending juga stalking, jaring-jaring. Cia! Keren. Terima kasih Bang Sabit. Kapten. Lalu setelah sekian episode itu terkenang banget sama semua penonton. Setelah sekian episode muncullah Rifki dengan meng-callback. Coba tadi gimana? Aduh, berdiri lagi dah kita. Berdiri lagi. Ya Allah, capek juga. Oke, ancang-ancang. Lagian ngapain sih ke kuburan nunjuk-nunjuk? Mending juga ke gunung nanjak-nanjak. Iya.
orang hia dia haya. Asik. Haya. Ya bagus banget lah buat Ben dan Rifki, terhibur kita semua di sini. Buat Ben sukses show-nya, buat Rifki sukses ya. Makasih Pak Jis. Terima kasih Pak Jis. Terima kasih Pak Jis. Komentar selanjutnya dari Mas Den Gilbas, silakan. Terima kasih Kak Boa. Ben. Kayaknya mungkin kami semua ya merasakan kemarahannya sih, kayaknya sikap sebelnya tuh tebel banget. Jadi kita ngerasain emang ngapain sih gue di sini gitu. Gue pengen promo malah disuruh stand up. Dijebak Bata. Tapi soal part Bata sama Ajis nggak akrab saya setuju itu. Iya. Saksi ya. Saksi, karena saya sering kontak-kontakan sama Bata, suka nanya, Lang, bilangin Ajis dong gini-gini. Kok bisa ke gua suruh Iya. bilangin Ajis? Kan dia pak ininya, abangnya. Iya, di rumah kenalan lagi kali kalau papasan gitu ya. Siapa? Lupa, kayak pernah lihat di IG deh katanya gitu. Siapa ya? Siapa ya? Siapa yang Reelsnya pernah lewat? Siapa ya gitu? Enggak lah, masa itu berlebihan lah teh. Berlebihan, Kalau ya. Oh, iya, halo, sorry. saya Agi, saya Bata. gitu Kalau lebih. ketemu cuman naikin alis. Iya, kayaknya kami semua merasakan angernya lah gitu ya, kayak marahnya, bingungnya kok disuruh promo malah stand up, terus dikasih tema juga bodo amat lah temanya gitu. Orang Cina juga dikremasi. Terus juga tadi eskalasi sampai ke akhirnya juga kayak marah-marah terakhir 8 Januari. Terakhirnya kok gitu. Emang Februari. 8 Februari. Mengagetkan sih, sungguh mengagetkan. Tadi nyelipin tanggal promonya di akhir tuh mengagetkan. Untuk Rifki, iya kayaknya karena pede banget orang tahu soal Sabit gitu. Kayaknya yakin banget orang inget penampilan Sabit sebelumnya. Sehingga berani di callbackin. Walaupun mungkin kalau orang nggak tahu Sabit ya, mungkin tetap ketawa aja itu yang terakhir, bisa tetap ketawa aja. Tapi kalau tahu makin lebih ketawa lagi gitu. Apalagi kan sama-sama dari Jakbar juga kan. Kayaknya yakin banget dengan materi seperti itu dipakai buat callback di akhir gitu. Jadi setuju sama Ajis, ini untuk battle pertama ditutup dengan sangat baik sekali oleh kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Dia belajar dari luar tadi. Apa tuh? Dia jalannya udah gini-gini dulu. Jadi Pantesan. bagus pas momennya. Aneh-aneh orang Jakbar ya? Iya, Orang aneh-aneh. Jakbar aneh-aneh. Iya. Selanjutnya My Prince. Ben, Danio. Gue nilai ya Ben ya. Boleh. Asa. Senior Jakbar deh. Silakan. Silakan. Enggak, tapi emang kayaknya dari yang lu sampaikan tadi juga udah ya udahlah nothing tulus lah sama acara ini ya gitu. Maksudnya dengan mewakili Jakpus atau apa, lu juga kelihatannya gue gak tahu beneran gak peduli atau itu kayak gue mau promo tapi disuruh acara ini yang lu rasain Peduli. Oh beneran. sebenarnya peduli. Iya. Tadi cuman ketebelan kayaknya. Oh. Iya. Maaf. Cemen gue asli ya. Ketebelan emosinya. Emosinya. Sorry ya. Terlalu menjiwai ya, terlalu menjiwai. Iya, kalau misalnya ngomongin masalah teknis stand up dan tema atau segala macam, ya intermezzonya kebanyakan kita semua tahu lah ya yang tadi lu sampaikan. Dan ya sebenarnya dengan gaya stand up lu kayak gini sebenarnya memang kurang cocok di stand up yang cuma 3 menit gitu. Jadi keputusan mungkin menurunkan lu, menurut gue bukan blunder juga sih. Cuma gue yakin lu juga nggak ngerasa nyaman kan untuk stand up cuma 3 menit kan, karena pasti banyak yang harus disampaikan atau apa gitu. Jadi ya kita lihat aja lah ya nanti penilaiannya seperti apa. Kalau selebihnya ya Ben being Ben aja gitu. Untuk Rifki, nih untuk lu. Ambil Ki. Dikasih Maya. Kabar lagi habis stand up dikasih tahu isi. Iya, dapat tahu isi. Tadi sempat belibet ya di awal-awal ya? Iya. Nah itu tadi juga mungkin karena lu headliner di sesi ini, penutup di sesi yang pertama ini. Jadi gua ngerasa energi lu terlalu berlebihan. Jadi ngomongnya jadi belibet. Terus gua pernah ngerasain ini sih, tenggorokan agak kering gitu kan. Habis itu mulut agak lengket atau apa.
Mau minum. Kedua kali ditawarin loh bang. Tapi nextnya menurut gua sih saran aja energinya dijaga aja. Jadi jangan terlalu over. Boleh pede tapi jangan terlalu over confidence karena nantinya akan ngebebanin di diri sendiri gitu. Terima kasih kalian berdua.